Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sesa. Saya adalah salah satu mahasiswi di kampus Politeknik Elbajo Komodus, lebih tepatnya di program studi akuntansi dan perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan, khususnya 3 poin, yaitu yang pertama, akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Tentunya yang pertama pasti kalian penasaran akuntansi itu apa sih? Jadi, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengolahan, dan pelaporan, serta penyajian informasi atas transaksi keuangan. Beberapa pihak sering menyebut akuntansi sebagai bahasa bisnis. Kenapa begitu? Jadi, karena akuntansi ini dianggap atau dipandang penting untuk memajukan suatu bisnis atau perusahaan. Menurut Harry, dalam bukunya yang berjudul Akuntansi dan Rahasia di Baliknya, untuk para manajer non-akuntansi pada tahun 2012, sebagai bahasa bisnis, akuntansi dipakai untuk mengomunikasikan informasi kepada stakeholders atau pemangku kepentingan. Menurut Harry, pada 2017 dalam karyanya yang berjudul Pendekatan Konsep dan Analisis, sebagai bahasa bisnis, akuntansi juga memiliki simbol, istilah, dan kata yang terkadang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mempelajarinya. Sebagai contoh, istilah debit dan kredit, akun atau perkiraan, jurnal penutup, buku besar, jurnal pembalik, neraca saldo, jurnal umum, dan sebagainya. Akuntansi sebagai bahasa bisnis juga memiliki aturan atau ketentuan yang harus diakui agar stakeholders mampu memahami informasi yang disampaikan. Misalnya adalah ketentuan soal persamaan dasar akuntansi, saldo normal, proses penyesuaian, mekanisme pembuatan jurnal penutup, pengakuan pendapatan serta beban, pengakuan bunga, dan juga lain-lain. Jadi kesimpulannya, akuntansi merupakan bahasa bisnis yang di dalamnya juga berisi simbol, istilah, kata, prosedur, dan ketentuan yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang mempelajarinya. Poin yang kedua adalah akuntansi keuangan. Jadi, bidang akuntansi dapat dilihat dari sisi penggunaan informasi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen berfokus pada akuntansi untuk tujuan entitas. Akuntansi manajemen berorientasi pada pemberian informasi untuk manajemen terutama dalam hal pengendalian dan perencanaan. Akuntansi keuangan ini berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Jadi guys, ingat ya, akuntansi keuangan itu untuk penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal, sedangkan akuntansi manajemen itu sebagai pemberi informasi terhadap laporan keuangan pada pihak luar. Nah, laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan dengan tujuan umum, yaitu untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Oke, sekarang kita masuk pada tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 revisi 2009. Yang pertama yaitu memberi informasi mengenai posisi keuangan, yang kedua itu kinerja keuangan, dan yang ketiga itu arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan pembuatan keputusan ekonomi. Yang berikutnya kita membahas tentang laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK 1. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan adalah daftar yang sistematis dari aset, utang, dan modal dari tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Yang kedua yaitu laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain adalah ikhtisar mengenai penghasilan komprehensif dalam satu periode yang mencakup pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu sehingga dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Dapat mengevaluasi perubahan aset neto entitas, struktur keuangan atau termasuk likuiditas dan solvabilitas. Poin yang ketiga adalah akuntansi dan alokasi sumber. Jadi guys, informasi akuntansi menyediakan informasi yang relevan dan andal bagai pemakai yang digunakan untuk menilai kinerja atas suatu entitas atau unit usaha. Pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang dapat mempresentasikan harga saham sesuai dengan kondisientitas yang sebenarnya. Nah, di sini ada 3 jenis pasar modal yang efisien, yaitu yang pertama, pasar modal efisien lemah, yang kedua itu pasar modal efisien semi kuat, dan yang ketiga itu pasar modal efisien kuat. Jadi, laporan keuangan yang relevan dan andal dapat dihasilkan jika standar akuntansi, auditor yang berkualitas, serta praktek tata kelola yang baik diterapkan dalam entitas atau unit usaha tersebut. Standar akuntansi yang berkualitas dapat dicapai jika memiliki kerangka konseptual yang berkualitas. Standar akuntansi internasional memberikan kerangka konseptual yang komprehensif sehingga dapat menjamin standar akuntansi yang berkualitas.
Selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga jenis pasar model efisien tadi. Yang pertama yaitu pasar model efisien lemah. Dalam pasar model efisien lemah, diasumsikan bahwa semua informasi historis tersedia untuk publik dan tercermin dalam harga saham saat ini. Investor tidak dapat menggunakan informasi historis atau teknikal untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan karena semua informasi sudah diperhitungkan dalam harga. Nah, dalam konteks ini, investor mungkin lebih fokus pada analisis fundamental dan berita terbaru untuk pengambilan keputusan investasi. Yang kedua yaitu pasar modal efisien semi kuat. Jadi guys, pasar modal efisien semi kuat ini mengasumsikan bahwa informasi publik dan pribadi yang relevan sudah tercermin dalam harga saham. Investor tidak dapat memanfaatkan informasi insider atau kejadian yang belum diumumkan untuk mencapai keuntungan yang signifikan. Nah, dalam hal ini analisis fundamental dan teknikal masih penting, tetapi tidak dapat memberikan keunggulan berdasarkan informasi yang tidak tersedia untuk publik. Yang terakhir yaitu pasar modal efisien kuat. Di pasar modal efisien kuat ini, jadi tingkat paling tinggi dari efisien pasar, yang berarti bahwa semua informasi termasuk informasi publik, pribadi, dan insider sudah tercermin dalam harga saham. Nah, agak berbeda ya guys ya tentang pasar modal efisien kuat ini. Jadi dia yang lebih unggul. Jadi dalam konteks ini sangat sulit bagi investor untuk mencari peluang arbitrase atau mencapai keunggulan berdasarkan informasi tertentu. Karena pasar telah menggambarkan semua informasi yang ada. Oh, berarti dia tidak unggul guys. Jadi pasar modal yang efisien ini padahal tidak unggul bagi investor. Jadi investor mungkin lebih fokus pada diversifikasi dan manajemen risiko daripada mencoba mengalahkan pasar. Ketiga jenis modal ini menggambarkan tingkat efisien pasar yang berbeda dalam hal sejauh mana informasi tercermin dalam harga aset keuangan. Jadi guys, itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bagian teman saya. Terima kasih. Jadi baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan ini diperlukan standar akuntansi. Saat ini, hanya 2 standar akuntansi yang banyak dijadikan referensi atau adopsi di dunia yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS disusun oleh International Accounting Standard Board atau IASB dan General Expect Accounting atau USGAAP disusun oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas 4 standar yang sering disebut sebagai 4 pilar standar akuntansi, yaitu yang pertama, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusial yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Standar yang digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Dan yang ketiga, standar akuntansi keuangan saharia atau SAK saharia. Standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi saharia atau entitas berbasis saharia sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan
bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi seharianya menggunakan PSAK Saharia. Yang keempat, standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang kedua, perkembangan IFRS dan IASB. Standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS sebelumnya bernama International Accounting Standard atau IAS, disusun oleh International Accounting Standard Committee atau IASC, organisasi pendahulu dari IASB. IASC didirikan pada Juni 1973. Pada tahun 2001, IASC berganti IASB. Semua IAS yang telah diterbitkan diadopsi IASB. Standar baru yang diterbitkan oleh IASB diberi nama IFRS. Dengan demikian, IFRS meliputi semua IAS termasuk juga interpretasi standar yang dikeluarkan oleh Standing Interpreted dan International Financial Reporting Committee. Standar akuntansi disusun melalui proses yang dilaksanakan secara transparan, dana akuntabel. Proses tersebut yang memiliki komponen. Yang pertama, Dewan Standar yang independen. Yang kedua, proses pengembangan standar yang teliti dan sistematis. Yang ketiga, bekerja sama dengan investor, regulator, pelaku bisnis utama, profesi akuntan global setiap tahapan proses. Yang keempat, berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan komunitas dewan penyusun standar. Dan yang berikut, perkembangan DSAK dan PSAK. Profesi akuntan di Indonesia terhimpun dalam Ikatan Akuntan Indonesia yang berdiri pada 23 Desember 1957. Kebutuhan standar akuntansi keuangan dirasakan perlu sejak diaktifkannya kembali pasar modal pada tahun 1973. Pada tahun 1994, Komite PAI membentuk tim kerja untuk melakukan revisi standar akuntansi dengan dana. Saya Krisela Valeriani Wanggut akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka dasar penyajian dan laporan keuangan adalah disebut juga sebagai kerangka Hospital, merupakan konsep-konsep menjadi dasar penyusunan laporan dan penyajian laporan keuangan untuk bertujuan umum. Kerangka Hospital digunakan sebagai pedoman penyusunan standar dan mengembangkan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman yang standar dan pengembangan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman menyelesaikan dalam mengembangkan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman menyelesaikan permasalahan akuntansi yang diatur dalam standar telah ada. Kerangka Hospital PSAK mengadopsi langsung Capital New York ISA, Department Purpose of the Capital
was to class in the development. Bertujuan utama dari kerangka hospital ini adalah untuk membantu IASB dalam pengorbanan IFRS di masa depan dan masa penataan IFRS. Yang sudah ada, kerangka hospital juga dapat membantu para penyusun perjalanan IFRS yang sudah kerangka dalam menyusun laporan keuangan dan mengembangkan kebijakan akuntansi untuk transaksi atau peristiwa yang tidak tercakup dalam standar yang ada. Kerangka hospital menurut IFRS cukup berbeda dengan kerangka hospital versi ISGAAP. Kerangka hospital bukan merupakan standar akuntansi keuangan. Terjadi pertentangan antara ketentuan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan dengan kerangka hospital, maka ketentuan dalam standar akuntansi keuangan diunggul penyusunan standar menggunakan kerangka hospital ini secara hingga diharapkan dengan konventas standar kerangka hospital akan berkurang dengan berlatihnya waktu. Kerangka hospital menurut PSAK terdiri dari pengguna laporan keuangan, bertujuan laporan keuangan, asuransi dasar, karakteristik kualitatif, konsep pengakuan pengurangan unsur laporan keuangan, dan konsep pemeliharaan modal. Informasi keuangan ditunjuk untuk mengambil keputusan bagi para pemakai informasi terkait tersebut disusun berdasarkan suatu asuransi mendasari, yaitu kelanjutan usaha dan akurat. Kerangka hospital mengatur konsep umum tentang pengaturan dan pengunsur-unsuran dan laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan yang dijelaskan adalah liabilitas, pendapatan, dan beban. Kaidah dalam konseptual ini akan digunakan jika dalam praktik tidak akan standar akuntansi yang khusus mengatur tentang hal dan transaksi tersebut. Namun jika telah ada standar akuntansi yang mengatur, maka perlu akuntansi sikap mengikuti standar akuntansi tersebut. Yang kedua, di sini akan menjelaskan tentang perubahan kerangka konseptual konvergensi IFRS. LASP ini sedang memuaskan kerangka hospital IFRS yang berhasil konvergensinya antara IASB dan VASB. Ada beberapa perubahan dalam kerangka hospital yang berundur diri dari bab 8, yaitu tujuan laporan keuangan, entitas pelaporan atau reporting entity, karakteristik kualitatif, dan kerangka dasar. Elemen laporan keuangan, presentation dan origination, penyajian dan pengungkapan, serta konsep modal dan pemeliharaan modal. Dan ini saya juga akan menjelaskan tentang akuntansi di masa mendatang. Penggunaan IFRS sebagai standar internasional mencakupi tentang akuntansi di masa mendatang. Pengukuran dan menggunakan nilai wajar dalam laporan keuangan menyebabkan banyak angka dalam laporan keuangan yang tidak berasal dari proses pencatatan akuntansi. Pada sisi lain, perkembangan teknologi, kompleksitas transaksi, dia dalam bisnis, globalisasi, kebutuhan informasi, pondok keuangan dalam pengambilan keputusan, dan faktor etika dalam penyusunan laporan keuangan menjadi tantangan akuntansi di masa mendatang. Itu saja, terima kasih.